Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi di mata kuliah Riset Teknologi Informasi, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada kesempatan ini saya akan membahas terkait dengan rumusan, tujuan, manfaat, dan batasan masalah. Bagaimana kita membuat karya ilmiah lebih baik sesuai dengan kaidah ilmiah. Jadi ada beberapa hal yang perlu dibahas di sini terkait bagaimana membuat rumusan, membuat tujuan, bagaimana manfaat penelitian itu, dan bagaimana kita membatasi penelitian kita. Oke, langsung saja. Sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan latar belakang. Sekarang kita bahas outline-nya dulu. Pertama ada rumusan, ada tujuan, ada manfaat, dan batasan. Nanti kita bagi menjadi dua sesi nantinya. Oke, yang pertama itu adalah rumusan masalah. Jadi sebenarnya apa itu rumusan masalah? Rumusan masalah merupakan tulisan singkat berupa pertanyaan yang biasanya terletak di awal laporan atau proposal dan biasanya terletak setelah latar belakang yang dijelaskan dalam laporan tersebut. Yang saya highlight atau saya bold di sini adalah terkait dengan pertanyaan. Jadi rumusan masalah itu cenderung berkaitan dengan suatu pertanyaan. Bagaimana, apakah, dan seterusnya. Itu kan pertanyaannya. Rumusan masalah digunakan untuk menjelaskan masalah atau isu yang dibahas dokumen tersebut kepada para pembaca. Oke ya. Jadi ada masalah dan ada isu. Inilah yang akan kita generalisasi menjadi sebuah rumusan masalah. Ketika ada masalah, ketika ada isu atau ada isu, nah itulah yang harus kita pertanyakan. Nah, bagaimana kita membuat ini? Apakah kita dapat melakukan ini? Seberapa besar akurasi yang? Nah, itu semua berkaitan dengan rumusan masalah. Oke, kita mungkin langsung ke teknisnya saja. Jadi pertama, ciri khas dari rumusan masalah. Jadi ada 3 hal terpenting atau ciri khusus dari rumusan masalah. Pertama, rumusan masalah itu biasanya berkaitan erat dengan latar belakang penelitian dan terletak di akhir paragraf. Typo. Yang kedua, kecenderungan berkaitan langsung dengan judul proposal penelitian. Kemudian dihubungkan dengan kalimat tanya. Kan tadi pertanyaan kan, ya, rumusan masalah itu bertanya. Yang ketiga, rumusan masalah sebisa mungkin dapat di breakdown untuk menentukan tujuan dari penelitian. Kalau Anda salah dalam menentukan rumusan, maka Anda akan salah juga dalam menentukan tujuan penelitian. Kira-kira seperti itu. Oke, kita kasih contoh satu persatu. Ini ada penelitian mahasiswa anak bimbingan saya, mahasiswa bimbingan saya, Prodi Sistem Informasi, sudah tamat. Jadi saya gunakan contohnya, TA-nya sebagai contoh untuk kuliah ini. Pertama, kan ada 3 tadi ya. 1, 2, 3. Yang pertama, rumusan masalah itu biasanya berkaitan erat dengan latar belakang penelitian dan terletak di akhir paragraf. Oke. Kalau kemarin kita sudah membahas terkait dengan pendahuluan, di pendahuluan itu kita ada menyimpulkan di paragraf akhir. Di paragraf akhir itu kita simpulkan bahwa apa yang akan kita kerjakan itu berada di paragraf akhir. Ini contohnya. Ini contoh paragraf akhir ya. Dokumennya banyak ini paragrafnya banyak di pendahuluan, tapi ini saya ambil yang paragraf akhirnya. Oke. Dengan diterapkannya KNN pada prediksi indeks prestasi mahasiswa, diharapkan mampu menghasilkan suatu sistem peringatan dini atau sering dikenal dengan Early Warning System. Dibangun EWS dengan menerapkan algoritma KNN diharapkan mampu memberikan pengaruh kepada mahasiswa dalam meningkatkan perkuliahan ke depannya. Sistem EWS yang akan dibangun juga dapat menjadi rujukan oleh dosen pembimbing akademik untuk mengontrol dan memberikan pengarahan berdasarkan dari hasil prediksi. Nah, ini adalah paragraf akhir pada latar belakang. Jadi kalau kita kaitkan dengan rumusan yang bisa kita
kita buat atau kita tulis, ini kita coba di sini kita cari highlightnya atau kata-kata kuncinya. Kata kunci yang pertama itu adalah membangun yearly warning system. Yang kedua, memprediksikan KNN, atau dibalik juga nggak masalah. Yang pertama memprediksikan dengan KNN, yang kedua membangun EWS. Kan ini inti dari kalimat yang akhir ini, yang bisa digunakan oleh pembimbing akademik untuk mengontrol dan memberikan pengarahan berdasarkan hasil dari prediksi. Oke, ya sudah, kita tuliskan saja. Berdasarkan permasalahan di atas dapat dirumuskan permasalahan, yaitu boleh pakai tanda kutip, boleh tidak. Jadi intinya di sini membangun suatu yearly warning system untuk memprediksi predikat prestasi mahasiswa menggunakan algoritma Key Nearest Neighbor atau KNN pada program studi sistem informasi. Oke, bisa diambil dari sini kan. Pertama itu kita membuat EWS, yang kedua kita akan melakukan pemodelan KNN. Oke. Karena rumusan masalah ini berkaitan dengan kalimat tanya yang di awal tadi, nih. Jadi sebuah pertanyaan, maka kita tinggal menambahkan pertanyaan saja. Pertanyaan yang bisa digunakan kalimat tanyanya apa? Bagaimana? Bagaimana membangun suatu yearly warning system untuk memprediksi predikat prestasi mahasiswa menggunakan algoritma Key Nearest Neighbor pada program studi sistem informasi. Jadi di sini jelas. Jadi kita merumuskan masalah itu seperti itu. Kita ambil aja dari sini kalimat akhirnya. Ini kalimat ini sudah diceritakan panjang lebar, maka menyimpulkan di kalimat akhir seperti ini. Oke, itu yang pertama. Jadi rumusan masalah biasanya berkaitan dengan latar belakang penelitian dan terletak di akhir paragraf akhir. Yang kedua, karena tadi ada 3 ya. Kecenderungan berkaitan langsung dengan judul proposal penelitian. Kemudian dihubungkan dengan kalimat tanya. Tetap kalimat tanya, karena rumusan itu adalah kalimat tanya. Ini rumusan masalah kita. Coba kita lihat judulnya. Kita membuat judul. Judulnya itu adalah Yearly Warning System untuk Forecasting Predikat Prestasi Mahasiswa menggunakan algoritma Key Nearest Neighbor. Oke, inti dari TA ini, dari judul ini, ada Yearly Warning System dan ada Key Nearest Neighbor. Oke kan? Anda tinggal menambahkan kalimat tanya saja. Bagaimana membangun suatu yearly warning system untuk memprediksi, forecasting kan memprediksi ya, predikat prestasi mahasiswa menggunakan algoritma KNN. Jadi ini kalimatnya tinggal diparafrasis saja atau diubah, namun maknanya itu sebenarnya hampir sama dengan judul, tapi Anda tambahkan saja dengan kalimat tanya, yaitu bagaimana membangun yearly warning system untuk memprediksi predikat prestasi mahasiswa menggunakan algoritma KNN di prodi sistem informasi. Hampir mirip kan? Itu ciri khasnya rumusan masalah. Yang ketiga, rumusan masalah sebisa mungkin dapat di breakdown untuk menentukan tujuan penelitian. Nah, Anda salah dalam menentukan rumusan, maka salah pula Anda akan membuat tujuan penelitian nantinya. Oke, rumusan masalahnya seperti ini. Berarti di rumusan ini ada 2 hal yang sangat penting yang akan diselesaikan. Pertama itu terkait dengan yearly warning system, yang kedua itu terkait dengan pemodelan KNN. Karena kita modelkan KNN, lalu kita bangun EWS-nya. Jadi, rumusan masalah ini jika kita breakdown menjadi sebuah tujuan seperti ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk memodelkan algoritma KNN sebagai salah satu metode prediksi pada kasus penentuan predikat prestasi mahasiswa. Oke ya, KNN untuk prediksi predikat prestasi mahasiswa di prodi sistem informasi. Oke, bisa kita breakdown. Inilah yang hal penting yang harus Anda selesaikan nantinya di TA ini. Yang kedua, yang
terus kita breakdown lagi, atau yang menjadi highlightnya adalah terkait dengan Early Warning System atau EWS-nya dalam forecasting predikat prestasi mahasiswa dengan menerapkan algoritma KNN. Dilakukan dulu pemodelan KNN, dikerjakan KNN. Ketika algoritmanya sudah jadi, sudah bagus, sudah dapat akurasinya yang terbaik, baru diterapkan di sini. Inilah tujuan penelitiannya nanti. Nah, tujuan ini nanti ada kaitannya dengan kesimpulan. Oke, kira-kira gitu. Ini terkait dengan membuat rumusan masalah yang baik dan benar. Oke, kita lanjutkan. Yang tahap selanjutnya adalah bagaimana Anda membuat tujuan penelitian. Jadi seperti tadi, tujuan penelitian itu adalah mendapatkan suatu rumusan hasil dari suatu penelitian melalui proses mencari, menemukan, mengembangkan, serta menguji suatu pengetahuan. Jadi kalau dapat di situ kita analisis dari kalimatnya, itu adalah terkait dengan mendapatkan suatu rumusan dari suatu penelitian melalui proses mencari, menemukan, mengembangkan, serta menguji suatu pengetahuan. Itu yang harus kita kerjakan. Oke, masih ada kata-kata di situ, suatu rumusan. Jadi intinya, ciri khusus tujuan penelitian. Saya membuat 4 bagian atau 4 hal ciri-ciri khusus tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian diambil atau di breakdown dari rumusan masalah yang tadi yang sudah kita bahas sebelumnya. Tujuan penelitian harus bisa menggambarkan bagaimana atau dengan teknik apa dalam menyelesaikan masalah. Tujuan penelitian harus lugas, tegas, tidak bertele-tele, mewakili dari seluruh penelitian yang akan dilakukan. Yang terakhir, tujuan penelitian harus dapat dijawab pada kesimpulan dengan memperhatikan kaidah penelitian. Kita bahas satu-satu dan kita kasih contohnya langsung. Oke, yang pertama, tujuan penelitian diambil atau di breakdown dari rumusan masalah. Jadi rumusan masalah tadi adalah berdasarkan masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan, yaitu bagaimana membangun Early Warning System untuk prediksi predikat prestasi mahasiswa menggunakan algoritma KNN di Prodi Sistem Informasi. Jadi kita bisa breakdown seperti tadi sudah saya jelaskan di pendahuluan, maksud saya di rumusan. Jadi bisa satu untuk memodelkan, ingat ya, tujuan penelitian kita satu untuk memodelkan KNN, yang kedua kita akan membangun EWS-nya. Hasil pemodelan dari KNN yang terbaik kita terapkan di sistem informasi untuk forecastingnya, kira-kira gitu.